tolong kau jadi teladan yang pemuka-pemuka agama dong. Jangan kau khotbah jago mabok. Sebegitu le undang semua, ayo jemaat kita mabok bersama. Dan nanti di sorga tidak ada. Lu pikir lu di sorga lah. Ini pemuka agama lu kadang-kadang juga aneh-aneh. Saya juga bingung. Jemaat juga hanya bingung. Nanti jemaat akhirnya dia begitu. Jemaat pergi ke gereja lain. Mereka tidak pergi untuk jadi jemaat. Mereka pergi sana mau belajar firman. Kan mau belajar apa dari gereja yang sebelumnya? Tidak ajar yang baik lagi, hidup juga tidak benar, akhirnya pergi ke gereja lain untuk dengar firman. Nanti orang pergi gereja lain bersaudara marah. Ya, kenapa lu pergi gereja lain? Bukan masalah kenapa lu ingin bikin kacau, makanya orang jalan ke setengah gereja. Ya, nah ini penting saudara untuk diperhatikan. Saya pikir begitu, dapat bendera naik terus. Sembilan enam SKFM Radio Suara Kupang, suka musik, suka SKFM, 10 tahun temani kawan. Masih di Mazmur Pagi Spesial Weekend yang juga menemani kawan. Selamat pagi untuk yang baru saja mendengarkan, mungkin kawan kita ada di sesi tanya jawab pagi ini. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung. Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya yang sudah bergabung pagi ini. Shalom, selamat pagi Bapak Pendeta. Saya ketemu ada begitu banyak orang yang pelayanan, bahkan orang penting di gereja, pemuka agama bahkan. Kelakuannya bukan seperti orang percaya. Contohnya, habis pelayanan masih minum dan rokok. Mohon pencerahan Pastor kalau yang begini. Terima kasih untuk pertanyaannya. Sekaligus ini memang kenyataan, realita yang memang seringkali kita temukan ya di gereja-gereja. Makanya banyak jemaat itu yang pada akhirnya bertanya, bagaimana ya, kita ini bingung dengan pemimpin-pemimpin agama, ya, orang-orang yang punya jabatan rohani di gereja, yang kalau khotbahnya sangat bagus, ya, khotbahnya bagus, ya, pemberitaan Injilnya bagus, tapi tidak dibarengi dengan tindakan atau karakter yang benar. Nah ini yang seringkali kita temukan saudara ya, di dalam ruang lingkup gereja, ya, seringkali seperti itu. Nah kalau kita merujuk kepada Alkitab saudara ya, tidak bisa saudara ya, kita memang harus menunjukkan kehidupan yang memuliakan Allah. Misalnya kalau kita lihat di dalam Matius pasal yang kelima ya, Matius pasal 5 ayat 16 bilang begini, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Ini Alkitab bilang perbuatanmu yang baik, perlu digarisbawahi ya, tapi kebanyakan khotbahnya yang bagus, perbuatannya buruk saudara. Tapi Alkitab bilang di sini perbuatan yang baik tujuannya apa? Memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi perbuatan baik yang kita tunjukkan itu motivasinya harus kepada Allah saudara ya, bukan kepada diri. Nah ini yang seringkali tidak dilakukan oleh pemuka-pemuka agama, atau seringkali diprotes keras oleh jemaat-jemaat saudara ya. Jemaat tidak mabok tapi pendeta mabok. Sebegitu pendeta yang ajar mabok lagi, ini kan repot saudara ya. Pemabuk itu tidak masuk surga loh saudara. Pemabuk itu tidak masuk surga. Jadi tolong kau bertobat saudara ya. Lalu juga merokok ya. Kalau merokok mereka protes. Di mana ayat yang mengatakan tidak boleh merokok ya saudara. Mereka kan suka bilang begitu. Kalau pemabuk ada ya. Kalau rokok tidak ada saudara. Ini repot saudara ya. Coba kita lihat 1 Korintus 6 ayat 9 sampai ayat 10. 1 Korintus 6 ayat 9 sampai ayat 10 ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jangan sesat, orang cabul ya, penyembah berhala, orang berzina, banci. Dengar yang banci-banci dong. Ini Alkitab yang ngomong nih saudara. Pemburit, pencuri, kikir, apalagi pemabuk. Nah ini ada pemabuk, pemfitnah, penipu. Nah ini, tapi fokus di pemabuk dari pertanyaan. Tidak masuk surga. Jadi lu khotbah sampai mau mati pun maka lu cinta mabok. Nah ini Alkitab bilang tidak masuk surga. Saudara ya, ada yang bilang iya, tapi rokok kan tidak ada. Coba cari Alkitab, ada eksplisit kata rokok? Memang tidak ada eksplisit kata rokok di situ. Tapi kan kalau kita merokok saudara, itu kita melanggar hukum kasih, ya kan? Berarti secara implisit ada hukum kasih. Itu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Waktu Anda merokok ya, Anda tidak mengasihi dirimu, Anda juga tidak mengasihi orang lain saudara. Terlebih Anda tidak mengasihi Tuhan. Jadi Anda melanggar hukum kasih ya. Dan itu juga merupakan perbuatan daging. Kalau kita lihat di dalam Galatia pasal yang ke-5 ya, Galatia pasal 5 ayat 19, kita bisa lihat Galatia pasal 5
ayat 19 dikatakan begini, saudara ya, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, ya, penyembahan berhala, sihir, ya, kepentingan diri sendiri, percideraan roh, pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Rokok itu Lukas masuk di dan sebagainya di situ. Enak selalu bilang sonada karena bisa dijawab gampang, saudara. Ya, jadi tolong pemuka-pemuka agama jadi berkat sedikit begitu, jangan hanya menang di khotbah begitu, tapi tidak ada karakter yang benar. Lagian kalau kita lihat di dalam Alkitab, itu kalau tidak salah di dalam 1 Timotius ya, 1 Timotius pasal yang ketiga ya, 1 Timotius pasal yang ketiga tentang syarat-syarat penilik jemaat, itu Paulus katakan dengan tegas di situ, saudara ya, di dalam 1 Timotius pasal yang ketiga kan mengatakan begitu. Kalau kata Yunani penilik itu adalah episkopos. Episkopos itu pemimpin rohani atau pengawas begitu ya. Jadi sekarang ya pendeta begitu ya, bisa majelis, bisa saudara ya. Tapi majelis, pendeta mabok sama-sama, begitu ajar jemaat untuk mabok. Ini kan tidak boleh. Syarat-syarat penilik jemaat 1 Timotius pasal 3 dan seterusnya. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri. Ini tak bercacat yang dimaksud adalah suami dari satu istri. Begitu pula sebaliknya, ya, istri dari satu suami. Dapat menahan diri, tahan diri sedikit. Ini sudah bisa tahan diri. Kalau dengar lagu apa tuh, ayam kaki kuning, langsung tahan, langsung menahan diri, langsung goyang. Itu, ami orang pu suami, ami orang pu istri, badang sapalo, tangan di pinggang, baru pelayanan. Kasihan saudara ya, tidak boleh begitu. Tahan diri sedikit, bijaksana, mus bijak. Sekarang bukan bijak ya, bodoh sekali. Sopan ya, mesti sopan. Sopan ini banyak saudara ya. Ini bicara etika moral itu penting. Kesopanan penting, kesopanan apa? Kesopanan dalam berpakaian. Begitu. Nah, saya pernah lihat pendeta loh, soalnya kita jujur ya. Pendeta pakai celana umpan, mau jadi apa? Saudara, saya lihat waktu mau ke ATM, saya lihat, kok ini ibu gembala kenapa suka pakai celana umpan? yang CU mati puang. Mau jadi apa? Mau jadi contoh apa saudara bagi umat? Baru kamu bilang, umat jangan pakai CU. Kok mama gembala pun CU lebih ngeri. Ya, suka memberi tumpangan. Ya, ini ya. Cakap mengajar orang. Harus cakap mengajar orang. Bukan peminum. Ini jelas ayat 3. Bukan peminum. Nah, ada yang tukang minum mabok dong, saudara. Ya, itu perlu diperhatikan. Ya, ajar lain, bikin lain. Ya, bahkan dong khotbah sambil mabok. Ini ada, saudara. Bukan pemarah, melainkan peramah. Ya, bukan rajin jama ya, bukan ya. Pemarah melainkan ramah dia. Pendamai, bukan hamba uang. Nah, jangan pelayanan karena uang. Ya, uang penting, saudara. Tapi kan omong uang berkat nih, Tuhan sanggup memberkati kita. Seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Ya, jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat dan seterusnya. Jadi ini penting untuk diperhatikan bersama-sama ya. Tolong kau jadi teladan yang pemuka-pemuka agama dong. Jangan kau khotbah jago mabok. Sebegitu undang semua, ayo jemaat kita mabok bersama. Dan nanti di sorga tidak ada. Lu pikir lu di sorga nah. Ini pemuka agama kadang-kadang juga aneh-aneh. Saya juga bingung. Jemaat juga hanya bingung. Nanti jemaat akhirnya dia begitu. Jemaat pergi ke gereja lain. Mereka tidak pergi untuk jadi jemaat. Ya, mereka pergi sana mau belajar firman. Kan mau belajar apa dari gereja yang sebelumnya? Tidak ajar yang baik lagi, hidup juga tidak benar. Akhirnya pergi ke gereja lain untuk dengar firman. Nanti orang pergi gereja lain bersaudara marah. Ya, kenapa lu pergi gereja lain? Bukan masalah kenapa lu nih yang bikin kacau, makanya orang jalan ke setengah gereja. Ya, nah ini penting saudara untuk diperhatikan. Saya pikir begitu, dapat bendara naik terus cukup. Baik, terima kasih, semoga menjawab untuk pagi ini dan pertanyaan selanjutnya.